Apa yang terjadi dengan Real Madrid musim ini memang luar biasa, di mana mereka secara konsisten tetap bisa survive kendati banyak diterpa badai cedera. Ya, di sepanjang musim ini bergulir, setidaknya udah ada 20 kasus cedera yang menimpa Madrid. Dan yang paling parah jelas cederanya Thibaut Courtois, Eder Militao, dan David Alaba yang kena ACL. Nah, bila normalnya sebuah tim ada kelimpungan dengan banyaknya pemain yang absen, maka tidak dengan Real Madrid, yang mana mereka masih konsisten berada di papan atas La Liga dan melaju mulus di babak grup UCL. Jelas di samping para pemain Madrid yang mental dan kualitasnya top, peran Carlo Ancelotti pun juga nggak bisa dikesampingkan. Bahkan menurut Jude Bellingham, Ancelotti yang sering dianggap miskin taktik itu adalah sosok yang jenius. Udah pasti, Bellingham nggak asal jeplak berbicara seperti itu hanya karena ia pemain Madrid. Namun ia juga punya pandangan tersendiri tentang gimana cara Ancelotti melatih. Musim 2023-2024 ya bisa dibilang menjadi musim yang agak ribet bagi Real Madrid, di mana faktor utamanya tentu saja adalah badai cedera. Parahnya lagi, bek mereka musim ini yang benar-benar siap selalu sedia tinggal Antonio Rudiger, sedang sisanya harus menepi karena cedera. Selain itu, Madrid juga nggak punya striker. Dan jelas, ini bukan seperti Madrid yang kita tahu, selalu diisi penyerang nomor 9 berkualitas tiap musimnya. Namun kini, satu-satunya penyerang murni Madrid hanyalah Joselu, sedang pemain macam Vini, Rodrigo, Brahim Diaz, sampai Arda Güler lebih merujuk kepada seorang winger ataupun gelandang serang. Yap, terlepas dari apa yang sedang direncanakan Opa Perez, sampai-sampai nggak mau beli pemain baru kendati pemainnya sekarang banyak yang cedera. Sungguh sebuah kredit layak diberikan kepada Carlo Ancelotti yang tetap kalem menangani situasi yang ada. Di mana Don Carlo meski dihadapkan pada situasi sulit, nyatanya tetap bisa membawa Madrid ini bertengger di poster atas La Liga sementara dan lolos ke 16 besar UCL dengan catatan 100%. Selain itu, dari 25 match terakhir, Madrid berhasil menang 21 kali, imbang 3 kali, dan cuma kalah sekali. Hebatnya lagi, setelah mengalami satu-satunya kekalahan atas Atletico Madrid, Real sama sekali belum pernah lagi merasakan apa itu kalah. Yang mana artinya 18 pertandingan Madrid sukses melaluinya dengan unbeaten. Lebih lanjut, catatan Madrid nggak cuma soal menang kalah doang, melainkan juga jumlah gol mereka. Bayangin aja, Madrid yang katanya nggak punya penyerang itu, sejauh ini udah bikin 56 gol di semua kompetisi. Lalu meski sedang krisis back, Los Blancos baru kebobolan 18 gol di semua kompetisi, serta 12 kali clean sheet. Sungguh, bila orang yang nggak tahu gimana kondisi Madrid yang sebenarnya, pasti mereka akan berpikir kalau ini adalah hal yang normal. Di sisi lain, Jude Bellingham menjabarkan tentang bagaimana hebatnya Ancelotti dalam melatih. Di mana pemain Inggris itu, Don Carlo merupakan sosok pelatih yang tampak pendiam namun jenius. Dan ia pun merasakan betul betapa hebatnya Ancelotti bisa membuatnya jadi gelandang yang sangat tajam dengan gol-golnya. Sesuatu yang sebelumnya belum pernah terpikirkan olehnya. Semua ini karena upaya dan komitmen saya untuk mengembangkan diri dengan kerja keras. Tapi semua ini karena Mr. Ancelotti yang telah menemukan posisi yang tepat bagi saya. Posisi yang membuat saya mendapatkan kebebasan dalam bermain. Jadi, jika saya bisa terbang di lapangan, itu semua karena perannya. Terima kasih untuk Carlo Ancelotti, ucap ex-punggawa Borussia Dortmund itu dilansir dari Tuttosport. Lebih lanjut, Bellingham sendiri juga menjelaskan kalau yang membuat Madrid tetap bisa bertahan di tengah beragam masalah cedera yang ada, tentu saja adalah rasa kekeluargaan yang begitu erat, di mana mereka saling mendukung satu sama lain, dan beneran di tim ini seperti nggak ada pemain yang merasa si paling bintang. Kami adalah satu keluarga besar. Jika salah satu dari kami sedang mengalami masa buruk, penting bagi kami semua untuk mendukungnya.
Yap, pada akhirnya apa yang dikatakan Bellingham emang masuk akal. Selama ini banyak yang menganggap Ancelotti ini miskin taktik lah atau apalah. Namun bukankah esensi pelatih hebat itu dinilai berdasarkan kemampuannya mengelola pemain sesuai kapasitas yang dimiliki? Dan jikalau Ancelotti ini miskin taktik, gimana bisa ia meraih banyak trofi sepanjang karirnya? Lalu jika masih ada yang bilang Ancelotti cuma bisa melatih pemain top, ya karena dia adalah pelatih top, maka selayaknya ia juga harus melatih pemain top. Gimana? Cukup masuk akal kan? Lantas, hanya karena ia memainkan permainan reaktif football, kemudian dikatain miskin taktik. Toh, itu juga bagian dari strategi. Sebab dalam sepak bola, menyerang ataupun bertahan sama-sama pakai strategi. Namun satu hal yang pasti, Ancelotti adalah pelatih yang sangat mengutamakan balance. Dan ia tak terpaku pada satu sistem. Sebab ia tahu sistem akan berjalan tergantung kapasitas pemain yang dimiliki. Maka dari itu nggak etis rasanya jika kita terlalu mengkotak-kotakan soal pelatih miskin taktik atau tidak, hanya karena berbeda pandangan. Oke?